Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bagas Rizky Ramadan. Saya dari kelas 1 ID05, nomor NPM saya 30420266. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya selama mengikuti LSP dari hari pertama sampai akhir. Di samping berikut ini merupakan gambar 3D kunci pas menggunakan software Tinkercad. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu Tinkercad. Tinkercad merupakan software modeling 3D dan aplikasi printing untuk membantu membuat desain sesuka penggunanya. Selain software Tinkercad, teknik industri juga menggunakan software berupa CATIA. Cara penggunanya pun sama, namun CATIA memiliki fitur yang sangat banyak dibandingkan dengan Tinkercad. Di sini saya akan menjelaskan langkah menggambar 3D dengan menggunakan Tinkercad. Pertama-tama, tambahkan silinder. Ubah ukuran silinder menjadi ukuran 4 mm. Lalu tambahkan poligon. Lalu blok kedua benda. Setelah di blok, klik line untuk menengahkan kedua benda seperti pada gambar di samping. Lalu line sekali lagi agar kedua benda lurus. Setelah itu dari solid pilih menjadi hole. Lalu blok kedua benda poligon dan silinder. Lalu kedua benda di group. Jadilah seperti gambar di samping ini. Setelah itu mengulangi apa yang baru saja dilakukan, tapi agak berbeda pada saat di group. Letakkan poligon di pinggir, tidak seperti yang di awal, diletakkan di tengah. Sama seperti tadi, poligon dibikin dari solid menjadi hole. Lalu setelah di blok, lalu di group lagi, maka akan menghasilkan gambar di samping ini. Nah, dan ini hasil gambarnya. Selanjutnya, lalu tambahkan box color plane dan samakan ukurannya menjadi 4 mm. Lalu jejarkan benda-benda tersebut. Blok benda dan align benda-bendanya. Lalu rotate benda depan secara bebas. Lalu blok seluruh benda dan lakukan group kepada seluruh benda. Dan jadilah hasil kunci pas yang diinginkan. Dan ini hasilnya. Langkah selanjutnya, jika ingin cetak, maka ubah gambar ke dalam bahasa mesin. Tujuan mengubah ke dalam bahasa program yaitu agar mesin bisa mengetahui gambar 3D yang ingin kita print 3D. Namun, untuk mengubah ke dalam bahasa program itu tidak bisa sembarangan. Dikarenakan kalau asal mengubah nanti bisa menyebabkan kecacatan produk atau kegagalan produk. Di sini saya akan menjelaskan langkah mengubah gambar 3D ke dalam bahasa mesin. Pertama-tama, silakan dulu download software Cura terlebih dahulu. Setelah download, silakan double klik software Curanya dan tekan next terus. Selanjutnya tekan install. Setelah muncul seperti ini, maka ditunggu saja prosesnya. Selanjutnya, muncul seperti ini, lalu klik next. Setelah next, maka akan muncul seperti ini, lalu tekan install kembali. Selanjutnya akan muncul seperti ini, lalu klik finish. Setelah klik finish, maka akan muncul seperti ini, lalu next saja. Setelah next akan muncul seperti ini, lalu pilih outdoor, kemudian next kembali. Setelah itu akan muncul seperti ini, lalu pilih custom, kemudian tekan next kembali. Lalu selanjutnya kita custom menjadi seperti di bawah ini dengan format name yaitu Anet A3S. Dan bawahnya kita ubah 150 semua, kecuali size-nya yaitu 0,4 dan lalu centang hidden bed, kemudian tekan finish. Setelah finish, maka akan muncul seperti ini, lalu tekan OK saja. Lalu kita masukkan material yang kita inginkan dengan cara tekan load pada bagian kanan atas, kemudian muncul seperti ini, lalu cari material yang kita inginkan, lalu tekan open. Selanjutnya akan muncul seperti itu, warna material harus berwarna kuning agar bisa diatur dan digunakan sesuai kebutuhan kita. Anda bisa rotate dengan cara klik bagian bawah paling kiri. Selanjutnya bisa kita atur pandangannya dengan cara tekan tombol pojok kanan atas, lalu pilih sesuai kebutuhan Anda. Dan Anda bisa mengatur quality, fill, speed, dan temperatur support filament sesuai kebutuhan yang Anda inginkan. Dan kita juga bisa melihat G-code-nya dengan cara tekan start atau end G-code pada bagian kanan atas. Lalu akan muncul start.gcode dan end.gcode.
Dan di bawah ini adalah tampilan dari start.gcode milik saya sendiri. Dan ini juga adalah tampilan ngcode milik saya sendiri. Next. Dan sekiranya sudah kelar semua, maka kita bisa save Gcode kita dengan cara tekan Save Toolpad pada bagian atas yang letaknya berada pada samping kiri tulisan YM. Setelah kita save dan menaruhnya di file kita, maka kita bisa buka Gcode kita dengan tampilan seperti milik saya di bawah ini. Setelah kita melakukan proses perubahan gambar 3D ke dalam bahasa program, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis video hasil dari percetakan purwarupa 3D. Hasil dan pembahasannya. Hasil analisa dalam penelitian proses pencetakan purwarupa 3D ini menghasilkan produk yang sempurna. Perlu dipahami, agar mendapatkan hasil produk yang sempurna pada video percobaan percetakan purwarupa 3D tersebut, kita harus wajib mengikuti syarat-syarat yang ditentukan. Dari hasil analisa yang saya lihat di video ini, ada juga produk cetak yang gagal, dikarenakan suhu belum optimal dan konfigurasi Cura yang tidak tepat. Untuk mendapatkan kualitas yang sempurna, kita wajib mengatur ukuran layer, area penampang atas dan bawah. Bisa juga warna produk purwarupa bisa diatur melalui penggunaan filamen khusus printer 3D, sesuai kreativitas. Oh iya, sedikit tambahan, kecepatan cetak sangat penting untuk diatur agar mendapatkan hasil yang sempurna, ideal 20-50 ms. Next. Kelebihannya, setelah menonton video pencetakan purwarupa 3D ini, mahasiswa dapat menemukan dan mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri dan juga bisa menghasilkan produk yang sempurna. Kelemahannya, mahasiswa harus memerlukan waktu yang cukup banyak, membutuhkan bahan dan fasilitas alat praktik yang lengkap, sehingga memerlukan biaya yang sangat mahal, dan juga membutuhkan pengajar yang handal dalam mengembangkan kreativitasnya di bidang ini. Kesimpulannya, dari hasil penelitian dan analisa proses pencetakannya, purwarupa 3D dapat disimpulkan bahwa pembuatan suatu produk agar mendapatkan hasil yang sempurna, mahasiswa wajib mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Saran. Yang pertama, sebelum melakukan proses 3D printing, pastikan meja kerja dari mesin 3D printing yang digunakan sebagai tempat proses printing sudah datar dengan cara menggunakan waterpass. Yang kedua, perlu ditemukan cara untuk finishing produk 3D printing yang tepat agar dimensi yang diinginkan tidak berubah, terutama pada saat membuat produk dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.